Baik, maaf Bu, kali ini mengganggu Ibu untuk sedikit melakukan wawancara terkait tugas kami di JBP Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sekali. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti bisa membantu dalam penyelesaian tugas. Iya. Oke, terima kasih Bu. Baik, kita mulai Bu. Baik Bu, pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu? Apakah dia masuk di etika atau di moral? Bagaimana? Oke. Mengidentifikasi, nah tentu kita harus tahu dulu apa itu yang dilema etika, apa itu yang bukan moral. Tentu kita harus tahu dulu. Nah, jadi setelah kita tahu tentang bukan etika dan moral, maka bukan moral dan etika, dilema etika. Nah, kita jelas. Nah, untuk dilema etika itu dia bertentangan tapi sama-sama benar. Nah, kalau yang rujukan moral dia bertentangan karena memang satu benar satu salah. Nah, jadi dilihat dulu kalau dia berarti bertentangan tapi keduanya itu benar, berarti ini termasuk pada dilema etika. Oke, nah Bu, kemudian gimana sih Ibu menjalankan atau mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang kedua-duanya sama benar gitu kan? Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Kita lihat misalnya dalam menyelesaikan tugas. Nah, pertama misalnya untuk perangkat pembelajaran. Nah, karena perangkat pembelajaran bagi seorang guru itu kan adalah SIM untuk bisa masuk kelas. Nah, jadi ketentuannya setiap guru menjelang masuk kelas itu sudah punya perangkat pembelajaran. Nah, tapi dalam prakteknya itu kan tidak seluruh guru. Nah, ada yang sudah, ada yang tidak. Berarti tentu nanti ada proses identifikasi antara guru tersebut. Berarti yang pertama perangkat pembelajaran untuk masuk kelas itu adalah benar. Kemudian setelah ada beberapa guru yang dipanggil, ternyata dipanggil, dia menyampaikan alasan, Bu mohon maaf karena belum siap karena kemarin anak saya sakit. Nah, jadi saya perlu merawat anak saya. Nah, berarti merawat anak itu kan juga benar. Nah, jadi itu dalam pengambilan keputusan barangkali. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini itu ada toleransi karena memang kita harus dipaham juga dengan sosialnya. Nah, jadi kita kebijakan adalah kebijakan, tapi sewaktu mereka menghadapi permasalahan dengan dilema yang demikian, tentu juga ada kebijakan sosial dari pihak itu. Oke. Nah, Bu, kalau biasanya Ibu mengambil keputusan itu ada langkah-langkah atau prosedurnya nggak? Kalau boleh tahu apa itu? Ya, yang pertama tentu proses pengidentifikasian. Nah, kemudian setelah diidentifikasi itu pemanggilan. Nah, dipanggil baik itu guru atau tenaga kependidikan. Nah, kemudian dipanggil, ditanya permasalahan. Nah, baru nanti setelah itu nanti ada pengambilan keputusan. Nah, terus kalau selama ini sih hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk khusus dilema etika? Misalnya apa yang Ibu anggap efektif itu? Kalau untuk dilema etika, karena ini berhubungan dengan personal, nah tentu kita harus panggil personalnya, tentu panggil ahlinya. Nah, jadi memang dipanggil secara individu, face ya, di satu tempat yang menyebabkan individu ini tidak merasa tertekan, tidak merasa malu ya, kalau di depan umum kita ambil keputusan untuk akan berdampak ke dirinya. Nah, Bu, kalau dalam mengambil keputusan tentu ada tantangannya ya, Bu ya. Kalau yang Ibu alami selama ini sih apa tantangan yang Ibu alami untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar seperti itu? Ya, mungkin kadang kita agak sulit juga ya untuk yang karena memang ini sama-sama benar kan. Tapi walau bagaimanapun juga yang namanya ketentuan atau peraturan itu harus ditegakkan. Nah, jadi tantangannya mana tuh? Bisa dari pemenuhan terhadap aturan itu mungkin yang lambat.
Mungkin contoh tadi yang Bu sampaikan tadi tentang perangkat pembelajaran. Nah, mungkin ya Bu nanti dilengkapi. Nah, mungkin tantangannya itu prosesnya itu yang agak lambat. Terus Bu, kalau Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini ada jadwal tertentu nggak Bu? Ada tatakalanya atau bagaimana pengaturannya dalam menyelesaikan masalah? Apakah Ibu langsung selesaikan di tempat atau butuh waktu beberapa minggu atau beberapa hari? Kalau masalah ini Ibu tuh selesaikan karena ini masalah etika yang nanti akan berhubungan dengan dengan pembelajaran kan. Nah, tentu harus diselesaikan dalam waktu yang agak cepat, relatif cepat. Biar cepat selesai, baik itu guru akan merasa nyaman, ibu pun tidak merasa terbebani dengan hal-hal tersebut. Nah, jadi memang harus diselesaikan secepatnya. Berarti tergantung situasinya, situasi masalahnya ya. Ya, tapi kalau jadwal tertentu itu tergantung pada permasalahan. Nah, jadi kalau tidak ada dilema etika tentu kita tidak ada jadwalnya. Oke. Nah Bu, kalau untuk dalam Ibu mengambil keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu untuk menyelesaikan keputusan atau mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, faktor yang membantu ketentuan karena kesepakatan di dalam rapat misalnya kan ya, kita kan punya kesepakatan. Nah, jadi biasanya yang dilema etika kan yang menyimpang dari ketentuan atau hasil rapat itu satu. Kemudian juga di samping itu juga dibantu oleh wakil kepala sekolah. Tapi di dalam wakil, kemudian di dalam rapat, kemudian membantu. Nah Bu, dari banyak kasus yang sudah Ibu alami di dalam Ibu menjalankan profesi ini, apa sih Bu pembelajaran yang bisa Ibu ambil gitu, yang bisa Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan 1, 2, 3 dan seterusnya Ibu? Pembelajaran yang bisa diambil ternyata semakin cepat kita menyelesaikan masalah, semakin lebih bagus, sehingga itu tidak membebani diri. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang bisa kita ambil rasa kekeluargaan. Nah, jadi Ibu menyelesaikan masalah seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi secara face to face, menganggap bahwa kita itu adalah mitra kerja, bukan antar atasan dan bawahan. Nah, jadi dengan adanya mitra kerja, nah itu akan menimbulkan rasa kekeluargaan yang baik. Kekeluargaan dan komunikasi, membangun komunikasi yang baik, menjalankan yang baik itu yang paling penting ya Bu ya. Oke Bu, dari hasil percakapan kita tadi banyak hal yang bisa saya petik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya, juga teman-teman yang lain seperti itu ya Bu. Terima kasih banyak Bu sudah mengganggu Ibu, sudah mengganggu waktu Ibu di siang hari ini. Baik, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bu Yofi dan hendaknya bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan semakin sukses untuk depannya. Sehingga menjadi cikal atau calon-calon kepala sekolah yang baik. Amin. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya Alia Tika sebagai calon guru penengah di sekolah ini Pak. Ingin mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan Pak terkait dilema etika dan apakah Bapak bersedia? Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kalau selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Mengidentifikasi kasus-kasus yang menyebabkan dilema etika atau bujukan moral. Kejadian ini sama-sama suatu kasus yang mana kasus itu perlu diselesaikan, itu perlu kita identifikasi dulu. Nah, cara identifikasi itu melalui guru, melalui
kasus yang diperoleh dari sumber-sumber seperti tadi, maka itu bisa kita nanti kita kumpulkan dan kita. Baik, dengan melalui informasi, mencari informasi ya Pak. Iya. Oke Pak. Terus Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi kasus-kasus perusahaan tentang kasus yang dimana kedua-duanya sama-sama benar atau sama-sama penting mengandung nilai kebajikan. Ini kasus-kasus itu tentu diambil keputusan itu berdasarkan diskusi atau rapat kecil itu dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, dan juga dengan memanggil orang tua siswa. Setelah kita kumpulkan, kita diskusikan itu bersama-sama, sehingga dapat kita nanti mengambil. Baik, jadi berarti dari rapat kecil yang diadakan Pak, kemudian menilai kasus-kasus itu yang dilakukan Pak. Kemudian Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Langkah-langkah menangani Proses permasalahan yang ada di sekolah itu, apakah ada Bapak menerapkan langkah-langkahnya di langkah pertama, kedua, ketiga? untuk mengambil langkah-langkah dalam kasus tersebut itu bisa juga kita lakukan. Kita tidak terlepas dengan 3 faktor tadi, itu orang tua, guru, dan wakil ketua sekolah, yang mana juga wali kelas. Jadi kita pertama itu langkah pertama mengambil wali kelas, mengambil siswa yang tadinya berkasus, kemudian juga memanggil orang tua siswa atau wali murid, kemudian orang tua dan wali murid didudukkan bersama, kemudian kita jelaskan masalah-masalah yang terjadi pada siswa tersebut, sehingga orang tuanya menjadi kita adakan musyawarah terhadap komunikasi antara orang tua dan menyampaikan di apa kasus-kasus daripada siswa tersebut pada siswa itu. Ya. Pak, jadi diambil nanti setelah ada komunikasi dengan orang tua, dengan guru, dengan wakil, nanti cari solusinya seperti itu ya Pak. Nah Pak, selama ini hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di dalam etika Pak, pada kasus pada benar lawan benar gitu Pak, diskusi benar, selisih lain benar juga. Apakah ada hal yang Bapak anggap efektif gitu Pak? Yang benar lawan benar. Ya. Dilema etika yang dilema etika yang benar-benar ini yang pertama kita langkah yang efektif itu mengumpulkan siswa-siswa yang berkasus itu benar, mungkin dia seperti yang dikatakan tadi contohnya bahwa dia ingin di sekolah tapi dia tidak mampu, sehingga seperti dia tidak punya sepatu tapi dia harus juga sekolah, peraturan ada tapi dia tidak bisa melakukannya. Itu kita ambil kita kumpulkan itu, kemudian kita tanya apa saja masalahnya, kenapa dia tidak sekolah atau tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Mungkin di sana bisa kita nanti dapat mengambil ada kurang mampu, tidak bisa membeli sepatu, ngomongnya bajunya sudah sempit, dia tidak bisa membeli baju. Jadi dengan adanya itu nanti kita mungkin dari pihak sekolah mungkin memberi kelonggaran atau memberi bantuan bagi yang bisa kita beri bantuan sesuatu. Nah Pak, tentu dalam menghadapi kasus-kasus ini kan ada tantangannya Pak. Apa sih Pak tantangan yang Bapak alami dalam menyelesaikan kasus-kasus? Tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut itu yang pertama itu dari pihak siswa. Karena pihak siswa ini dipanggil, dibawa dia untuk ke kantor, dipanggil, dia susah. Yang pertama susah datang. Kalau dia sudah datang, dia tidak terbuka untuk menceritakan apa masalah-masalah yang ada di rumahnya.
sebenarnya kita sulit. Nah, untuk itu perlu untuk mencari kesulitan atau untuk mencari jalan keluarnya, tentu kita memanggil wali kelas, dan wali kelas nanti disuruh kunjungan rumah. Berarti ada kunjungan rumah, Iya. kemudian ditanya anak ini secara Iya. personal seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, kalau dalam menyelesaikan masalah ini ada nggak jadwal tertentu atau ada tata kalanya dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, bagaimana bentuknya atau prosedur yang Bapak lakukan? Mengenai ada jual tidaknya ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia mendesak yang tidak bisa lagi ditunda-tunda, ini secara spontan kita lakukan. Ya. Tapi kalau ya dilakukan tempat, kalau ini memang fatal akibatnya, kita lakukan di tempat. Tapi kalau memang dia bisa itu dilakukan secara bersama-sama, mengenai dipanggil yang kasus bersama, nanti kita beri jadwal, mengenai dalam 1 minggu, mungkin dalam 1 hari. Nah, itu seterusnya. Nah Pak, dalam menyelesaikan kasus itu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam atau membantu Bapak lah dalam menyelesaikan, dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus dilema etika nih Pak? Adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan tentu kita sekolah tidak mengambil keputusan sendiri. Tentu ada faktor atau membawa unsur-unsur lain yang bisa dibawa untuk menyelesaikan masalah tersebut, wakil, yang tadi wali kelas, komite, dan ini akan membantu nanti untuk mengambil keputusan. Berarti ada wakil, kemudian ada dari rapat guru, komite, kemudian itu untuk mempermudah Bapak yang karena tidak bisa keputusan itu diambil sendiri, itu ada dikomunikasikan ya Pak ya. Nah Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan, apa sih Pak pembelajaran bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak yang mungkin 1 kasus, 2 kasus seperti itu Pak selama Bapak menjalani profesi sebagai kepala sekolah? Apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil Pak dari kasus yang Bapak alami selama ini? Selama menjadi peserta dari masalah-masalah kasus saya itu yang diambil sebagai pembelajaran, yang mana kita dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, kita tidak bisa tergesa-gesa. Kita perlu berpikir, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Itu merupakan pembelajaran. Jadi tidak bisa langsung ada masalah langsung diputuskan. Nah, apalagi memutuskan itu dalam satu saat emosi, itu tidak bisa. Jadi harus ditenangkan dulu ya Pak, Iya. dan dipikirkan mana baik buruknya supaya tidak ada yang dirugikan ya Pak. Baik Pak, untuk wawancara kita hari ini, percakapan kita hari ini, mungkin hanya itu beberapa pertanyaan yang saya ajukan Pak. Terima kasih banyak, semoga apa yang saya peroleh hari ini dengan percakapan dengan Bapak dapat memberikan pengalaman buat saya dalam menjalani kegiatan kedepannya sebagai pemimpin pembelajaran seperti itu Pak. Terima kasih banyak Bapak telah menyediakan waktu untuk bisa berwawancara atau berdiskusi dengan saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.